Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdini wahdibi waj'alni sababan liman ihtada. Bapak Ibu semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabar semuanya? Mudah-mudahan di tengah-tengah Ramadan ini kita masih kuat, senantiasa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga keimanan dan keislaman kita meningkat di bulan ini dan bisa mengisi bulan-bulan ini yang sisanya ini setengah bulan Ramadan berikutnya dengan sebaik-baiknya sehingga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang istimewa di dalam kehidupan kita. Baik, insya Allah pada kesempatan ini kita akan berbicara dengan seorang tokoh Nabi dan Rasul. Siapa dia? Dia merupakan Nabi dan Rasul yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Di antara Nabi-Nabi yang ada, beliau merupakan nama yang sering diulang di dalam Al-Quran. Siapa? Beliau merupakan seorang ulul azmi gelarnya. Beliau merupakan orang yang dikenal dengan sungai yang besar di dalam Al-Quran. Ya. Beliau adalah Nabi Musa alaihi salam. Ya. Nabi Musa alaihi salam merupakan seorang Nabi dan Rasul. Dan beliau termasuk ulul azmi dan juga namanya banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan lebih dari 100. Gak mungkin Allah menyebutkan dan mengulang-ulang namanya Nabi Musa alaihissalam dan kisahnya ini kecuali pasti ada pelajaran yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah pernah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Telah ada pada kisah-kisah pada para nabi itu merupakan pelajaran liulil albab untuk orang-orang yang berakal. Nah, Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam ini kisahnya luar biasa. Berhadapan dengan seorang penguasa yang zalim, Fir'aun. Dan Fir'aun ini pelajaran yang diantara bisa kita ambil dari awal ini. Diantaranya adalah ketika Fir'aun kemudian mendapatkan mimpi. Dan menafsirkan mimpinya. Meminta untuk ditafsirkan oleh pemimpinya oleh para penasehatnya. Para penasehatnya mengatakan, wahai Fir'aun, dari mimpimu itu nanti akan ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaanmu. Setelah mendapatkan masukan seperti ini dari penasehatnya, maka Fir'aun kemudian memberikan instruksi dan mengeluarkan kebijakan. Pokoknya semua kelahiran laki-laki dari orang-orang Bani Israel, mereka tidak boleh dibiarkan hidup karena bisa mengancam kekuasaannya. Karena Fir'aun mendapatkan mimpi yang sangat mengerikan, kerajaannya hancur oleh seorang laki-laki dari Bani Israel. Nah, kebijakan ini kemudian digulirkan dan semua bayi yang lahir dari orang-orang Bani Israel semuanya dikejar. Dan akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun hadir ke dunia ini dan kebetulan berlakulah keputusan tersebut. Dan Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan seperti itu, ibunya pun panik ya. Dan Allah kemudian mengarahkannya untuk dilemparkan ke laut ya. Nah, singkat cerita Nabi Musa rupanya lahir kemudian karena ketakutan ibunya menjauhkannya dari dirinya, dilemparkanlah ke laut dan akhirnya kemudian dipungut oleh istrinya Fir'aun. Singkat cerita beliau tumbuh dan besar di keluarga Fir'aun di dalam istana, yang mana dari situ keluar kebijakan untuk menargetkan membunuh siapa saja lelaki yang lahir dari orang-orang Bani Israel. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari mukadimah singkat ini? Dari kisah yang singkat ini yang di awal yang kita sebutkan ini. Maka di antaranya, apabila Allah sudah menentukan sesuatu, maka tidak ada yang mustahil dan sesuatu akan terjadi suka atau tidak. Dan nerima atau tidak, maka itu semuanya akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah menentukan Fir'aun bakal binasa.
dan Fir'aun sudah berusaha dengan sekuat tenaga mengeluarkan keputusan presiden, misalkan kalau bahasa kitanya, kemudian kebijakan negara dan lain sebagainya, tapi rupanya Allah berkehendak lain, tetap saja apa yang Allah tetapkan itu akan terjadi. Maka Allah mengatakan, summa jita ala qadari ya Musa. Akhirnya Nabi Musa kemudian tumbuh dan berkembang bukan lagi di tempat yang lain, tetapi di dalam istana yang dikeluarkan kebijakan untuk membunuh semua laki-laki yang lahir dari orang-orang Bani Israel. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ketetapan Allah akan berlaku, suka atau tidak. Dan banyak Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam beberapa ayatnya bahwasanya kemenangan itu bagi orang yang beriman. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Shaddad bin Aus, beliau pernah mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, bumi itu kemudian diperlihatkan kepadaku, kata Rasulullah SAW, dan aku melihat semuanya dari arah timur dan barat. Dan Rasul mengatakan, dan nanti kekuasaan umatku akan menyeluruhi semua daerah tersebut. Dan ini kabar gembira dari Rasulullah SAW. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, la yablughanna hadal amru, urusan ini nanti akan mencapai sebagaimana malam dan siang itu berada. Jadi nggak ada daerah kecuali terjamah oleh siang dan malam. Dan agama ini akan masuk ke daerah-daerah tersebut. Dan tidak ada rumah yang gedongan atau rumah yang bilik yang kecil kecuali akan dimasuki oleh agama ini. Dan ini menandakan masa depan milik kaum muslimin ya. Jadi kalau sekarang kita melihat keadaan kita seperti anak ayam yang kehilangan induknya, kemudian gak punya kekuasaan apa-apa, dan seperti makanan yang dinampan kemudian diperebutkan oleh orang-orang, maka kita optimis masa depan milik kaum muslimin. Apapun, suka atau tidak, berusaha dengan sekuat tenaga mereka untuk menahannya, maka tetap masa depan akan menjadi milik Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah janjikan dan Rasul katakan itu akan terjadi sebagaimana yang sudah terjadi pada peristiwa Nabi Musa alaihissalam. Allah berkehendak Fir'aun akan binasa dan Musa akan menang, dan Fir'aun sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghalau itu, tapi rupanya takdir Allah tetap berlaku. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya pelajaran yang lain dari Nabi Musa ini adalah beliau pernah berdoa juga. Apa doanya? Beliau mengatakan dalam surat Toha, waj'alli waziran min Harun akhi ushdud bihi azri wa asyriku fi amri kayusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira innaka kunta bina basira. Kata Nabi Musa alaihissalam, beliau pernah mengajukan proposal. Kenapa? Karena dakwah ini besar, dakwah ini berat, jalan dakwah ini terjal. Maka kalau sendirian ini akan sangat berat sekali. Maka Nabi Musa alaihissalam mengajukan proposal, ya Allah, Allahumma waj'alli waziran min akhri, ya Allah jadikanlah penolongku, pembantuku dari saudaraku Harun akhi, Harun. Jadi Nabi Harun ini memang menjadi nabi karena proposalnya Nabi Musa alaihissalam. Ushdud bihi azri, untuk menguatkan kekuatanku, meneguhkan kekuatanku, wa asyriku fir amri, dan juga untuk membersamai urusanku. Jadi Nabi Musa alaihissalam meminta bantuan, meminta tolong kepada Allah untuk dijadikan seorang teman agar membantu berjuang di jalan dakwah ini. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Ini menandakan memang dakwah ini merupakan tugas bersama, ya. Kita mengembannya sendirian maka kita akan keberatan. Oleh karena itu kita perlu untuk mengajak saudara-saudara kita yang beriman yang lainnya untuk punya perhatian terhadap dakwah ini, sehingga dakwah ini bisa kemudian dilaksanakan dan juga dijalankan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan juga pentingnya amal jama'i, kerja tim, ya, kerja kelompok. Karena bagaimanapun ketika pekerjaan itu ditunaikan dengan kerja tim, kerja kelompok, maka dia akan terasa ringan, kemudian juga mudah untuk diselesaikan, bahkan tidak menunggu untuk waktu lama agar bisa selesai. Maka ini pelajaran yang bisa kita ambil yang kedua dari Nabi Musa alaihissalam. Beliau minta untuk dibantu oleh saudaranya, sehingga Allah kemudian mengabulkan saudaranya seperti disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-35. Wa adudaka sanashudu adudaka bi akhika
kami akan membantukanmu, akan mendukungmu dengan saudaramu dalam perjuangan dakwah ini. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini aja yang bisa disampaikan terkait kisah Nabi Musa alaihissalam dan apa pelajaran yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua dan juga bisa menjadi nambah keilmuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dan demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.